Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titania Tasyawananda dan rekan saya Nurmalisa Oktavia Budi Indrianti, selaku asisten praktikum basis data. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan tentang manipulasi data pada tabel. Dalam pembuatan tabel dan database, terdapat dua metode query, yaitu DDL dan DML. DDL atau Data Definition Language adalah sebuah metode query SQL yang berguna untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Sedangkan DML atau Data Manipulation Language adalah sebuah metode yang berguna untuk memanipulasi database. Query pada DML berfungsi setelah DDL digunakan. Query DDL meliputi create, drop, dan alter. Sintaks create sendiri digunakan untuk melakukan pembuatan tabel dan database. Sintaks drop digunakan untuk melakukan penghapusan tabel maupun database. Dan sintaks alter digunakan untuk melakukan pengubahan struktur tabel yang telah dibuat, baik menambahkan field dengan menggunakan sintaks add, mengganti nama field dengan menggunakan sintaks change, ataupun menamakan kembali dengan menggunakan sintaks rename, serta menghapus database atau tabel dengan menggunakan sintaks drop. Selanjutnya, untuk query DML sendiri meliputi select, insert, update, dan delete. Sintaks select sendiri digunakan untuk menampilkan data pada tabel database. Sintaks insert digunakan untuk melakukan penginputan data pada tabel database. Sintaks update digunakan untuk melakukan pengubahan atau peremajaan data pada tabel. Sintaks delete digunakan untuk melakukan penghapusan data pada tabel. Penghapusan ini dilakukan secara sekaligus atau seluruh isi tabel, maupun hanya beberapa record set. Selanjutnya, memasukkan data tunggal. Data tunggal adalah teknik memasukkan data pada sebuah tabel per baris atau per record. Memasukkan data atau entry data menggunakan perintah insert. Tetapi pada MySQL digunakan perintah insert into field nomor atau no sebagai primary key, sehingga pada saat memasukkan data kita tidak dapat memasukkan data dengan nomor yang sama. Sintaksnya dengan menggunakan insert into, nama tabel, values, isi field 1, isi field kedua sampai isi field ke K. Untuk praktik dalam menambahkan data tunggal ke dalam tabel, terlebih dahulu dengan membuat database dengan nama Universitas Islam Indonesia dengan menggunakan sintaks create database. Selanjutnya, mengaktifkan database dengan nama Universitas Islam Indonesia dengan menggunakan sintaks use, maka akan didapatkan output database change, atau artinya database telah terganti atau aktif. Selanjutnya, membuat tabel dengan nama mahasiswa statistika yang terdiri dari nomor, nama, alamat, email, dan nomor HP. Pada field no atau nomor, menggunakan tipe data integer dan panjang data 3 dan not null. Pada field nama menggunakan tipe data varchar dan panjang data sebanyak 35, not null. Pada field alamat menggunakan tipe data varchar dan panjang data sebanyak 60, not null. Pada field email menggunakan tipe data varchar dan panjang data sebanyak 45, not null. Untuk field nomor HP menggunakan tipe data varchar dan panjang data sebanyak 15, not null. Dan pada field nomor ditambahkan primary key. Untuk mengetahui tabel apa saja yang terdapat pada database Universitas Islam Indonesia dengan menggunakan sintaks show tables, dan akan muncul output tables in Universitas Islam Indonesia, dan di bawahnya terdapat daftar tabel yang ada di database Universitas Islam Indonesia, yaitu mahasiswa statistika. Untuk menampilkan struktur tabel mahasiswa statistika dengan menggunakan sintaks desc atau describe mahasiswa statistika, maka akan didapatkan output seperti berikut. Terdapat kolom field yang terdiri dari field
yang telah kita masukkan tadi, yaitu ada nomor, nama, alamat, email, sama nomor HP. Selanjutnya terdapat juga tipe type yang merupakan tipe data dari masing-masing field. Terdapat juga kolom 0 yang berisi no dari field nomor sampai field nomor HP. Pada kolom key terdapat pri pada field nomor yang menandakan bahwa pada field nomor terdapat primary key. Dan kolom default terdiri dari 0. Selanjutnya, memasukkan data tunggal ke dalam tabel mahasiswa statistika dengan menggunakan sintaks insert into mahasiswa statistika. Values 1, Yuda Koirul, Ciamis, yudyud@gmail.com, 089 bla 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 bla. Untuk memasukkan data ke dalam tabel harus menggunakan tanda petik di antara datanya. Saat memasukkan data ke dalam tabel dengan menggunakan tanda petik di antara data yang akan dimasukkan. Seperti contohnya, petik 1 petik koma, petik Yuda Koirul petik koma, petik Ciamis petik koma, dan seterusnya. Dan dilanjutkan dengan memasukkan data tunggal dengan values 2 Sri Arista Jogja Sri Arista @gmail.com dan 089 dilanjutkan dengan memasukkan data tunggal 3, 4, 5 ke dalam tabel mahasiswa statistika. Setelah memasukkan data tunggal sebanyak 5 kali, untuk menampilkan data pada tabel mahasiswa statistika dengan menggunakan sintaks select bintang from mahasiswa statistika dan didapatkan output seperti berikut. Terdapat field nomor, nama, alamat, email, dan nomor HP. Selanjutnya yaitu memasukkan data ganda. Memasukkan data ganda adalah memasukkan data secara bersama-sama dalam satu baris perintah. Perintah yang digunakan yaitu insert into nama tabel, values, kurung buka, isi field 1, isi field 2, hingga isi field ke n. Perintah tersebut dilakukan hingga sejumlah data yang ingin kita input, atau bisa menggunakan perintah insert into nama tabel, kurung buka, field 1, field 2, hingga field ke n, values, kurung buka, isi field 1, isi field 2, hingga isi field ke n. Perintah tersebut dapat kita lakukan hingga sejumlah data yang ingin kita input. Berikut penulisan skrip pada kasus memasukkan data ganda. Di sini kita mencoba memasukkan data ganda pada tabel mahasiswa statistika. Untuk memastikan datanya berhasil terinput, gunakan perintah select bintang from mahasiswa statistika. Memasukkan data dari tabel lain. Perintah yang digunakan untuk memindahkan isi data dari tabel lain adalah sebagai berikut. Insert into tabel tujuan, kurung buka, kolom 1 hingga kolom ke n, kurung tutup, select kolom pada tabel asal from tabel asal. Jika ingin memasukkan beberapa baris data pada query, dapat digunakan klausa where. Langkah untuk memasukkan data dari tabel lain adalah yang pertama, tentukan dahulu data yang akan dimasukkan ke dalam tabel tujuan. Dan yang kedua yaitu sesuaikan jumlah kolom pada tabel awal dengan jumlah kolom pada tabel tujuan. Sebelum kita mencoba menginput data dari tabel lain, terlebih dahulu kita membuat tabel baru dengan nama tabel alamat mahasiswa yang terdiri dari field nomor, nama, dan alamat, di mana field nomor sebagai primary key-nya.
Setelah berhasil membuat tabel baru, kita bisa melakukan input data dari tabel mahasiswa statistika ke tabel alamat mahasiswa. Perlu diperhatikan bahwa jumlah field dari tabel asal dan tabel tujuan harus sama. Untuk memastikan datanya berhasil terinput, gunakan perintah select bintang from alamat mahasiswa. Memasukkan data dari file lain. File harus berisi data dari tabel yang akan dimasukkan, dengan mengelompokkan data ke dalam tabel dan baris yang sesuai dengan struktur tabel pada database. Untuk menulis isi data, dapat menggunakan text editor seperti Notepad atau WordPad. Perintah yang digunakan untuk memindahkan isi data dari file lain adalah sebagai berikut: load data in file, alamat file, into table, nama tabel, length, terminate by /f/m. Berikut merupakan contoh penulisan script pada kasus memasukkan data dari file lain. Sebelum kita memasukkan data dari file lain, kita perlu membuat file txt untuk data yang akan kita input. Gunakan tab untuk memisahkan antara isi field 1 dengan isi field lainnya. Kemudian, save pada direktori yang diizinkan untuk menyimpan data dengan nama file alamat.txt. Kemudian kita bisa menuliskan script untuk memasukkan data file txt yang telah kita buat sebelumnya. Untuk memastikan datanya berhasil terinput, gunakan perintah select bintang from alamat mahasiswa.